Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syulisra Yunisi, salah satu peserta Latkar CPNS golongan 3 angkatan 11 Pemerintah Kabupaten Mamuju. Untuk memenuhi tugas 2, saya akan menganalisis isu kontemporer meliputi COVID-19, korupsi, narkoba, radikalisme, dan cybercrime. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelumnya. Dimulai wabah dari Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Cara penularan corona COVID-19 yang sering terjadi, kontak dengan benda yang sering tersentuh, tidak menjaga kebersihan tangan, tidak menjaga kebersihan setelah bepergian, tidak menerapkan etika batuk dan bersin, interaksi dengan banyak orang. Gejala terpapar COVID-19 mengalami demam dan atau batuk, kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri atau tekanan dada, kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak. Strategi untuk menghadapi COVID-19 yaitu mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 6M, menjaga jarak minimal 2 meter, mencuci tangan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, menghindari makan bersama, serta memakai masker. Melakukan isoman bagi pasien COVID-19, serta mengajak masyarakat untuk vaksin. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi untuk mendapatkan keuntungan. Dampak terjadinya korupsi di bidang pemerintahan yaitu 1. Etika sosial yang mati, 2. Birokrasi tidak efisien, 3. Hilangnya fungsi pemerintah. Strategi pemberantasan korupsi 1. Perbaikan sistem, yaitu dengan cara mendorong transparansi penyelenggaraan negara, memberikan rekomendasi terhadap pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, memodernisasi pelayanan publik dengan sistem pengawasan yang terdelegasi agar lebih transparan dan efektif. 2. Edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. 3. Strategi represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Strategi represif yang dilakukan adalah penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi. Narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah semi-sintesis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Contoh narkoba adalah ganja, benzetidin, ekstasi, amfetamin, lumbal, diazepam, kodein, dan turunannya.
Faktor penyebab seseorang memakai atau menggunakan narkoba. 1. Faktor pribadi, seperti mental yang lemah, stres, dan depresi ingin tahu dan coba-coba. 2. Faktor keluarga, broken home, kurangnya perhatian orang tua pada anak, terlalu memanjakan anak, serta kurangnya komunikasi dan keterbukaan. 3. Faktor kelompok, adanya teman yang mengedarkan narkoba, iming-iming paksaan, dan dijebak teman. 4. Faktor sosial, salah pergaulan dan ikut-ikutan. 5. Faktor ekonomi atau kemiskinan. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan yaitu dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, kematian, dan gangguan kualitas hidup. Pencegahan penggunaan narkoba. 1. Sosialisasi bahaya narkoba. 2. Pendidikan tentang nafsa. 3. Penanaman karakter. 4. Peningkatan religius. 5. Melakukan kegiatan positif dan produktif. Radikalisme. Radikalisme di Indonesia. 1. Radikalisme ditujukan pada kelompok yang ingin mengubah ideologi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Radikalisme juga digunakan untuk tindakan politik tertentu yang ekstrim dengan menggunakan cara-cara kekerasan, memaksa kehendak, bahkan melakukan teror. 3. Radikalisme juga merujuk pada tindakan kelompok-kelompok tertentu yang anti terhadap nilai-nilai demokrasi. Ciri-ciri terpapar radikalisme. 1. Mendadak antisosial dan menghabiskan waktu dengan komunitas yang dirahasiakan. 2. Perubahan sikap emosional ketika berbicara seputar politik keagamaan. 3. Memiliki kecurigaan dan kritik yang berlebihan. 4. Memutus komunikasi dengan siapapun yang tidak sepaham. 5. Tidak senang kepada siapapun yang tidak memiliki ideologi yang sama termasuk guru, ulama, dan pemimpinnya. Faktor penyebab kemunculan radikalisme. 1. Faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya diinginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuan tersebut. 2. Faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi, karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. 3. Faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. 4. Faktor sosial. Radikalisme dapat disebarkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain, terlebih lagi jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya. Padahal pihak tersebut menyebarkan suatu paham yang bertentangan dengan ideologi negaranya. 5. Faktor psikologis. Radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan, rasa benci, serta dendam, sehingga berpotensi menjadi radikalis dan mudah dipengaruhi orang lain. 6. Faktor pendidikan. Radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme bisa dengan mudah disisipkan dalam pengajaran. Cara mencegah radikalisme dan terorisme di Indonesia antara lain: 1. Memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 2. Meminimalisir kesenjangan sosial. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan. 4. Mendukung aksi perdamaian. 5. Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. 6. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan.
7. Menyaring informasi yang didapatkan. 8. Ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Cybercrime. Secara umum, pengertian dari cybercrime adalah serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Jenis 1. Identity theft atau pencurian identitas. 2. Carding atau pembobolan kartu kredit. 3. Cyber espionage atau memata-matai target tertentu. 4. Cyber extortion atau menciptakan gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data. 5. Corporate data theft atau kejahatan dunia maya ini menyasar ke data perusahaan. 6. Unauthorized access atau masuk ke akun orang lain tanpa izin. 7. Hacking dan cracking. Hacking artinya menerobos program komputer milik orang lain, sedangkan cracking adalah aktivitas hacking untuk tujuan kejahatan. 8. Defracking artinya mengubah halaman website milik orang lain. 9. Cyber squatting adalah menyerobot nama domain. 10. Cyber typo squatting adalah tindak kejahatan dengan cara membuat nama domain plesetan yang mirip dengan domain orang lain. 11. Social engineering adalah tindakan kejahatan cyber yang dilakukan dengan cara memanipulasi korbannya. Contoh cybercrime. 1. Menyebar konten ilegal. 2. Serangan malware. 3. Phishing. 4. Serangan DDoS. 5. Exploit kit. 6. Online privacy atau pembajakan online. 7. Penipuan online. 8. Spamming. Bahaya dari kejahatan cyber. 1. Merusak reputasi online. 2. Kerusakan software dan program perangkat. 3. Kerugian finansial. Cara mencegah cybercrime. Untuk pengguna perangkat, pertama, update perangkat dan OS secara berkala. Kedua, terapkan 2 faktor. 3. Password unik. 4. Waspada dengan link website di email. Untuk pemilik website, 1. Update software website dan perangkat lunak. 2. Menggunakan hosting yang aman. Lalu, apa pandangan saya terhadap money laundry? Di Indonesia, kasus pencucian uang yang terjadi dan terungkap dalam 1 dekade ini sudah tidak dapat dihitung dengan jari. Sebuah lembaga internasional yang berhubungan dengan money laundering pun dibangun dengan nama FATF, Financial Action Task Force of Money. Kendati pencucian uang sering terkait dengan individu, kenyataannya perusahaan yang terlegalisir pun dapat melakukan tindak pencucian uang secara lebih cerdik dan lihai dibandingkan perseorangan. Kegiatan money laundering memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap perekonomian, baik perekonomian dalam negeri maupun perekonomian global. Oleh karena itu, baik pemerintah Indonesia maupun dunia internasional menganggap hal ini merupakan hal yang sangat serius sehingga pemecah masalah ini pun dilakukan dengan berbagai cara. Memerangi praktik pencucian uang secara gradual, yaitu melalui 2 jalur kebijakan hukum, yaitu pertama, kebijakan hukum perbankan sebagai pendekatan preventif berupa penetapan prinsip mengenal nasabah. Yang kedua, kebijakan hukum pidana sebagai pendekatan represif berupa kriminalisasi tindakan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Namun, dalam implementasinya FATF masih meragukan kesungguhan Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena sejak diundangkan sampai sekarang belum satu pun kasus pencucian uang sampai ke pengadilan.
Rekomendasi agar Indonesia dianggap kooperatif dan dikeluarkan dari daftar hitam non-kooperatif countries and territories oleh Financial Action Task Force, maka sebaiknya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, tidak lagi menggunakan peraturan-peraturan hukum yang menjerat predikat offense, melainkan menggunakan undang-undang anti pencucian uang sebagai bentuk penanggulangan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.